Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita hadir dalam program Kasih Kristus. Haleluya, haleluya. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan. Mari saudara kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Sebelum kita tinggikan Dia, mari kita berdoa. Saya akan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita minta belas kasih Allah turun buat saya dan saudara. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat sore yang indah ini. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang luar biasa kepada setiap kami. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami tim BDA, juga saudara kami yang streaming sore yang indah ini. Engkau tahu Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami rindu kuasa-Mu bekerja. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati. Melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Salam Bu Santi, Tuhan memberkati. Yang terluka menyembuhkan, yang menderita Yesus sanggup memulihkan. Katakan, Dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Salam cincang, Tuhan memberkati. Dia sanggup, Yesus
besar. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Haleluya. Sanggup. Salam Ibu Susilowati, Tuhan memberkati. Perkara Yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Haleluya, Engkau Allah yang sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Engkau Allah yang sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Salam hutan terang, Tuhan memberkati. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup. Dia sanggup. Haleluya.
sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Yesus sanggup memulihkan hidupku. Katakan dengan iman, dia sanggup. Dia sanggup, dia sanggup. Haleluya. Yesus sanggup Kami percaya melakukan yang sanggup. perkara Engkau sanggup dan Engkau yang telah menolong setiap pribadi lepas pribadi yang percaya kepadamu Tuhan. Yesus Engkau sanggup sanggup mengubahkan keadaan setiap kami. Engkau sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus. Dia sanggup, dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup memulihkan hidupku. Katakan dengan imanmu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
memberkati. Engkau Yesus memberkati, Yesus penyembuhku. Haleluya, Yesus pemulihku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu sekarang sampai selamanya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang senantiasa menganugerahkan sukacita di dalam setiap hati kami. Terima kasih buat sore yang indah ini. Tuhan, kami percaya setiap pujian yang kami naikkan boleh sangat memberkati dan menyukakan hati Engkau. Dan waktumu untuk memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Roh Kudus kepada kami. Kami rindu firman-Mu. Pimpin kami tim PDH, urapi kami, Engkau Raja. Atas jam yang indah ini 17.00 sampai 18.00 nanti, Engkau Raja yang memimpin kami, tim PDH dalam program Kasih Kristus. Dan kami menyerahkan semua saudara kami yang setia streaming sore ini. Luar biasa kuasa-Mu. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Allah kita dahsyat, Allah kita baik, Allah kita hebat. Tidak ada Allah seperti Yesus Kristus. Dia Allah penyembuh, Dia Allah yang memberkati saya dan saudara. Dan Dia yang menyembuhkan serta memulihkan keadaan setiap kita. Amin. Kita ini biji mata Tuhan yang tidak akan dibiarkan Tuhan disentuh oleh siapapun. Kita terlindungi, kita di backup, kita ditudungi. Ada perlindungan sebab Dialah menara perlindungan saya dan saudara. Setiap kita yang percaya, amin. Haleluya. Saudara, kita masih membicarakan tentang iman. Kalau kemarin sore kita tutup dengan iman seorang wanita sundal, seorang wanita pelacur yaitu Rahab, yang punya iman yang luar biasa saat Rahab mendengar bahwa Allah yang disembah oleh bangsa Israel, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang akan menolong hidupnya. Dia mempertaruhkan nyawanya dengan cara melindungi 2 orang pengintai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini namanya iman yang disertai dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan, firman Tuhan mengatakan adalah mati. Saudara, kalau kita bilang punya iman, tapi nggak melakukan apa-apa, itu mati. Makanya orang mati bau. Orang mati itu bau sekali, saudara. Di mana-mana ya bau. Belum hadir aja dari jauh, kita udah baunya udah nggak karu-karuan. Kalau orang mati itu pasti bau, karena dia sudah tidak punya nyawa lagi, saudara. Demikian kalau kita, sekalipun kita hidup, kalau kita iman kita tidak ada perbuatan yang bisa kita tunjukkan. Melalui perbuatan kita itu orang nggak bisa lihat perbuatan kita yang kita katanya punya iman di dalam Jesus Christ. Saudara dan saya adalah mati. Dimanapun kita berada hanya menjadi batu sandungan, bukan menjadi berkat. Tidak ada sesuatu hal yang bisa mengubahkan. Saudara, mari kita belajar di dalam Lukas pasal 19. Saudara, nanti Mas Bagas akan membantu saya membacakan Lukas pasal yang ke-19 sampai dengan selesainya. Lukas 19 ayat 1 sampai selesai. Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia, mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan,
Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang Salam miskin, Natalia, Tuhan memberkati. dan Salam sekiranya Bulan ada Bona, sesuatu Tuhan yang kuperas, memberkati. Haleluya. dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Shalom, haleluya, haleluya. Sakius inilah saudara pribadi yang memiliki iman di dalam Kristus yang disertai dengan perbuatan ya. Contoh iman yang disertai perbuatan yaitu pribadi Sakius. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pemungut cukai yang bernama Sakius, saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Yesus melihat Sakius di atas pohon ara ya, yang sudah dibacakan tadi saudara saya Mas Bagas, ia berkata kepada orang banyak, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, firman Tuhan tadi dari ayat pertama saudara, saya akan ulangi, saya akan bacakan supaya kita semua menyimak. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ini iman yang disertai perbuatan. Karena banyaknya orang dia ingin melihat Yesus, nggak bisa dia lihat karena badannya pendek, saudara. Terus, maka berlarilah ia, tindakannya saudara, mendahului orang banyak. Dia seorang pemungut cukai. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak dianggap, orang yang tidak dianggap orang yang disepelekan, tidak dihargai karena dia seorang pemungut cukai. Saudara, ini luar biasa. Ini loh tindakannya luar biasa, saudara. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia melihat Yesus sampai dia melakukan tindakan iman yang luar biasa, memanjat pohon. Dia mau bayar harga, saudara. Sakius seorang pemungut cukai ini mau membayar harga. Dia mendahului orang banyak yang berdesak-desakan itu berlari untuk naik ke sebuah pohon ara. Berlari melakukan tindakan memanjat, berbicara tentang membayar harga. Bisa jadi dia jatuh loh saudara. Dia kesampingkan resikonya. Tapi dia benar-benar mau membayar harga saudara. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sungguh indah. Sakius memiliki kepercayaan yang luar biasa. Saudara, dalam kata lain, Sakius adalah orang yang percaya, yang kepercayaannya menuntun kepada keselamatan. Tetapi bagaimana kita melihat iman Sakius? Mari saudara, yang jelas saudara yang dikasihi Tuhan, Sakius percaya Yesus. Jika tidak, ia tidak mungkin sampai begitu bersusah payah untuk dapat melihat Yesus. Dia bersusah payah untuk melihat Yesus sampai dia membayar harga, saudara. Bagaimana kita tidak dapat melihat iman yang terkandung di dalam hati? Saya nggak bisa melihat iman saudara kalau saya tidak melihat perbuatan saudara. Demikian juga saudara. Nggak bisa melihat iman ria kalau saudara nggak melihat kesaksian hidup saya. Untuk apa saudara setiap streaming setiap sore bersama kita
dalam program Kasih Kristus, kalau saudara nggak mengenalkan, nggak tahu siapa saya, dipimpin siapa saya lakukan ini, di dalam saya siapa. Saudara yang dikasih Tuhan, Sakius percaya kepada Yesus, Allah yang menyelamatkan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya nggak tahu hati saudara, tapi saat engkau melakukan tindakan, tim PDA luar biasa saudara. Saya bukan ngalamin, tapi ini kesaksian. Saudara ya, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga mengalami pemulihan. Suami istri bersatu, suami istri anak bersatu. Lawatan Tuhan tercurah. Inilah kerinduan kami. Berdoa kami senantiasa, hari lepas hari, mohon belas kasih Tuhan, supaya kuasa Tuhan dicurahkan, dinyatakan. Saudara, demikian Sakius. Kalau dia tidak punya iman yang disertai perbuatan, dia nggak mungkin berlari. Terus dia mau bayar harga dengan bersusah payah, dia memanjat pohon. Saudara yang dikasih bersusah payah untuk dapat melihat Yesus. Bagaimanapun saudara, Sakius ini memiliki iman yang hidup. Luar biasa, pribadi seorang pemungut cukai. Dia dihakimi loh saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus ayat selanjutnya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus. Tidak bisa ditawar lagi. Kalau Tuhan sudah berkata harus, saudara, berarti harus ada perhatian ekstra dalam tanda kutip. Terus, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan Sukacita. Dengan Sukacita. Berapa banyak orang menerima Yesus dengan bersungut-sungut, terpaksa. Tapi seorang pemungut cukai yang bernama Sakius, dia bisa menerima Yesus dengan penuh sukacita. Kepala pemungut cukai yang kaya ini, saudara, seketika itu bertobat. Amin. Seorang kepala pemungut cukai, melalui dia kerja sebagai seorang pemungut cukai, dia menjadi kaya. Tapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia langsung bertobat. Berapa banyak kita saat mendengar firman hanya sekedar berlalu, tidak terjadi perubahan. Iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Percuma kalau saudara katakan dengan kita, saya mengatakan saya punya iman di dalam Yesus, saya cinta Yesus, saya murid Yesus, saya ini pelayanan loh. Tapi tidak ada perbuatan saudara satupun yang mengarah kepada ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus, yang diwujudkan dengan tindakan perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari seorang pemungut cukai. Ya, kita nggak bisa lihat. Kalau apakah saya bisa melihat saudara punya iman dalam Yesus tapi perbuatannya nol? Tidak ada tindakan perbuatan untuk satu dengan yang lain saling mengasihi, nol. Kasih itu tidak berkesudahan. Kasih Yesus tak berkesudahan kepada saya dan saudara. Karena kasihnya kami masih ada sampai hari ini. Karena kasihnya, alasan kami ada semua karena kasihnya. Sampai hari ini tanggal 11 Juni 2020. Semua karena kasihnya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Untuk apa saudara berkata kepada kita, saya pelayanan, saya menyembah Tuhan, saya setia, pelayanan ikut Tuhan. Bahkan konseling mbak saya, tadi ada yang via telepon mbak saya saudara, dari daerah sana jauh ya, bukan di sini tapi di Jawa Timur sana. Saudara, dia berkata, anak saya juga pelayanan. Bla bla bla, enggak penting. Saudara mau bilang satu hari pelayanan 24 jam, dari terbit matahari sampai terbenam, mungkin sampai enggak tidur, dari satu kota ke kota lain, dari provinsi satu ke provinsi lain, dari satu pulau ke pulau lain, mungkin sampai ke bangsa-bangsa, enggak penting kalau enggak ada perbuatan yang menyertai iman saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman harus disertai dengan perbuatan. Bagaimana kalau kita masih terus tinggal di dalam zona nyaman? Sakius ini seorang kepala pemungut cukai, orang kaya. Saat berjumpa muka dengan Tuhan, dia ingin melihat Tuhan aja sampai berlari-lari. Dia mau bayar harga manjat pohon. Karena badannya pendek, dia mendahului orang banyak. Berapa banyak orang yang dari lahir ke gereja, rajin persekutuan doa, pelayanan, sudah memiliki karunia talenta mungkin sebagai worship leader, singer, bla 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 dan yang lainnya. Tapi didahului oleh seorang pemungut cukai, dari seorang yang baru bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, umur kita di dalam mengiring Tuhan tidak menentukan kerohanian kita dewasa atau tidak. Tidak penting dari lahir ikut Tuhan, banyak yang tidak mengenal Kristus, yang tidak ada perbuatan di dalam imannya yang menunjukkan iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus seperti Kristus yang kita sembah. Dia mengorbankan nyawanya di atas Kalpari, di Golgota buat saya dan saudara. Disalibkan, saya dan saudara yang harusnya disalibkan. Dia buktikan cintanya. Dia katakan finish strong, sudah selesai. Apa yang kita buat? Apa yang sudah kita buat? Tidak ada. Kita tinggal di dalam zona nyaman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Sakius berjumpa dengan Tuhan langsung bertobat. Saudara, dia bertobat, dia mengatakan seperti ini. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ini loh, dunia itu seperti ini. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa nggak numpang di rumah gue? Gue ini pelayanan ikut Tuhan dari kecil. Orang tua kami itu silsilahnya itu semuanya ikut Yesus. Semuanya ke gereja ikut Tuhan. Kami lahir jebrol katanya dari orang Kristen. Kita ikut persekutuan doa. Oh, Bu, anak saya, wah musiknya luar biasa, melayani di gereja. Saya apalagi, Bu, saya sudah pelayanan sampai ke pulau-pulau. Wah, Bu, saya kalau sudah pelayanan, wah begini begitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia menghakimi. Dikatakannya ia menumpang di rumah orang berdosa. Siapa yang berdosa? Sakius berlari loh. Sakius mengekspresikan
Imannya disertai dengan perbuatan. Iman di dalam Jesus Christ. Faith in Jesus Christ. Imannya yang disertai dengan perbuatan. Sakeus berlari. Sakeus memanjat pohon. Sakeus langsung turun. Saat Tuhan berkata, Sakeus, saudara yang dikasih, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menginap di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, belum pernah ada kasih di dunia. Katakan, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru seperti kasih-Mu, Yesus. Siapkan, nanti kita nyanyi. Saudara, belum pernah ada kasih seperti Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita katakan, biarkan semua keluarga kita, suami, istri, anak, menantu, cucu, keluarga besar kita, mertua kita, keluarga besar dari keluarga suami maupun keluarga kita, bisa melihat iman kita, bisa melihat perbuatan kita dari iman kita di dalam Yesus Tuhan. Amin. Biar semua bisa melihat. Saudara yang dikasih Tuhan, mau bilang apa lagi? Saya tidak tanya saudara mau pelayanan seperti apa, dari mana saudara. Saya tidak pernah tanya, tapi saya mau tanya, tunjukkan perbuatan imanmu di dalam Yesus sekarang kepada saya. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang selalu mengatakan dirinya hebat itu orang yang sakit. Orang yang selalu mengatakan aku perfect untuk segala sesuatu itu orang yang sakit, hatinya sakit. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, seorang Sakeus. Terus saudara, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Amin. Diekspresikan dengan cara bertobat 180 derajat, berbalik. Kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Separuh dari saudara, separuh apa tadi bilang? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ditambahi lagi. Dan sekiranya, loh, sudah berkata separuh, setengah dari milikku mau diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya, ini yang luar biasa. Kata dan sekiranya ini saudara, wow, dahsyat. Haleluya, pertobatan yang diekspresikan, yang sungguh-sungguh, yang dipimpin oleh Roh Allah. Shalom Bu Wulan, Tuhan memberkati, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, menyambut Yesus dengan sukacita. Terus dia mengatakan 4 kali lipat akan dikembalikan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Yesus datang untuk menyelamatkan,
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari saudara, kita belajar dari seorang kepala pemungut cukai Zakius. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia bertobat di hari saat bertemu Yesus. Ia juga mengungkapkan pertobatannya di dalam perbuatan yang konkret. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Perbuatannya nyata, saudara. Terlihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ia membayar ganti rugi kepada orang-orang yang telah ia tipu dan memberikan kekayaan setengah dari kekayaan kepada orang miskin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan itu sangat tidak mudah buat Zakius. Dia bisa melakukan itu nggak mudah loh saudara. Bayangkan saja, seorang kepala pemungut cukai yang kaya, dia menyerahkan sebagian hartanya, setengah dari hartanya untuk orang miskin. Dan dia rela mengganti 4 kali lipat dari setiap orang-orang yang dirugikan. Apa enggak terjadi pertobatan besar di kota Yeriko waktu itu, saudara? Pertobatan besar-besaran. Apakah kalau saat kita melakukan seperti yang dilakukan Zakius? Saudara, saat saya melihat ada seorang pemungut cukai, saya itu menyampaikan kepada seseorang yang harusnya menegur beliau, tapi tidak ditegur. Saya katakan pekerjaannya pemungut cukai. Saya tahu, karena banyak sekali yang saya tahu tentang beliaunya. Tapi saat saya berkata, tidak satu pun yang menanggapi dengan serius, semua mengabaikan. Karena enak berteman dengan pemungut cukai. Setiap habis ibadah, setiap ada sesuatu acara, kita bisa dibawa makan. Pemungut cukai uangnya banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau gereja Tuhan punya sikap seperti ini? Saya sebagai babunya Tuhan ini, saudara ya, dimanapun saya babu. Setiap ada pribadi lepas pribadi yang saya layani, saya tidak pernah segan-segan. Semuanya seperti saat Tuhan Allah melihat pohon ara yang tidak berbuah, langsung ditebang, dibakar. Saya tidak kompromi dengan apapun, supaya orang itu baik kepada kita, tidak penting, saudara. Ya, yang streaming tahu ya. Sama saya tidak ada penting-pentingnya. Untuk apa kita makan dari hasil pemungut cukai? Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah seperti yang Tuhan mau. Jangan jadi seperti yang kita mau. Zakius luar biasa. Segala puji hormat hanya bagi Allah. Kiranya pertobatan yang seperti ini juga terjadi di kota Semarang, di Provinsi Jawa Tengah, bahkan dimanapun saya melayani jiwa-jiwa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita kompromi sedikit pun dengan yang namanya yang tidak di dalam perkenanan Tuhan. Mari saudara kita belajar. Zakius ini luar biasa, bukan mudah. Dia melakukan itu tidak mudah. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja di hatinya, tidak mudah loh saudara. Zakius langsung bertobat. Imannya disempurnakan oleh tindakannya.
Iman Zakeus disempurnakan oleh tindakannya, oleh perbuatannya. Mungkin saat ini berapa banyak orang yang saya jumpai, saya sudah bertobat tahun sekian. Tunjukkan pertobatanmu itu, supaya kami semua bisa melihat pertobatan yang seperti apa yang engkau sudah katakan kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak roh-roh jahat, tipuan-tipuan mau masuk dalam tim PDH. Berapa banyak yang ingin merusak. Tapi puji haleluya, kami punya guru besar agung mulia Roh Kudus yang selalu menolong kami. Roh Kudus, segala hormat bagi Roh Kudus. Kita menyambut dia dengan sukacita. Loh, merinding ria saudara. Kita sambut dia dengan sukacita. Kita deklarasikan dia dimanapun kita berada. Ceritakan kebaikannya, keajaibannya, karyanya, kehebatannya, kedahsyatannya, kemahakuasaannya. Saudara, keesaannya kita ceritakan dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak orang yang bertobat. Kalau saya katakan yang seperti itu hanya tobat secara intelektual, bukan tobat seperti yang Tuhan mau, pertobatan yang Tuhan mau, maksud saya. Supaya dilihat orang melihat yang kelihatan, tapi Allah melihat dari hati yang paling dalam. Dari buahnya saya dan saudara tahu, gak akan berbuah. Kalau yang intelektual, yang hanya sekedar aja supaya dilihat orang, gak akan kekal saudara. Percuma. Akhirnya toh terpuruk, gak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan gak menyertai. Penyertaannya yang membuat saya dan saudara menjadi seperti yang dia mau selama-lamanya. Dipakai dia selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pertobatan saya dan saudara pertobatan secara intelektual? Kita jawab pribadi lepas pribadi. Yang tahu keluarga kita, yang tahu orang-orang di sekitar kita. Kalau engkau seorang pendeta, seorang gembala, yang tahu ya jemaatmu, bagaimana hidupmu, pertobatanmu intelektual atau benar-benar bertobat dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, atau pertobatan hanya sekedar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika demikian hal itu tidak ada pengaruh, tidak akan mengubahkan sama sekali pada tindakan praktis, pada tindakan kita sehari-hari dalam aspek hidup kita. Gak ada babar blas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam Neo, Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini Anda berkata bertobat, tapi Anda belum membayar. Saya dan saudara mungkin belum membayar harga pertobatan itu. Mungkin banyak orang yang Anda rugikan atau saya rugikan. Mungkin banyak sekali orang-orang yang karena perbuatan saya dan saudara terluka, kita belum meminta maaf. Mungkin kita belum, mungkin gengsi kalau meminta maaf. Bertobat itu seluruhnya 180 derajat. Mungkin Anda mengatakan, gak mungkin aku mau bertobat, gak bisa. Aku malu lah, nanti harga diriku jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada tindakan-tindakan saudara yang kurang berkenan kepada siapapun yang pernah hadir dalam hidup saudara dan saya. Mari kita, kalaupun kita menyakiti, mari kita datangi orang itu. Kita minta maaf saudara. Itu yang namanya pertobatan yang Tuhan mau. Supaya kita menjadi seperti yang Allah mau. Bukankah Tuhan hadir, saudara, firman-Nya di ayat yang ke-10? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari katakan, Tuhan, ini kami, orang yang hilang. Selamatkan kami Tuhan.
Kami mau Engkau pegang kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Nanti kita akan lanjut bagaimana menjadi seorang yang memiliki iman yang kokoh. Teladan iman itu seperti apa? Nanti di season kedua kita akan belajar bersama supaya saya dan saudara bertumbuh. Bagaimana saya tahu kalau saudara tidak menunjukkan iman saudara dengan perbuatan saudara? Berapa banyak yang mengatakan saya bertobat, iya, saya nggak akan, tapi kembali lagi. Seperti, maaf saudara, maaf, babi itu kalau habis dimandikan kan kembali karena kita dulu tinggal di Medan, kita sampai di Kabanjai, kita melihat banyak orang piara babi, saudara. Habis dimandikan, rumah di Kabanjai kan rumahnya rumah panggung, saudara ya. Itu kita melihat, saudara, babi habis dimandikan, di bawahnya untuk piara babi, atasnya untuk tempat tinggal di daerah Brastagi. Berapa banyak mereka habis mandikan babinya udah cantik-cantik, dimandikannya masuk lagi ke tempat kotoran tadi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kalau kita mau bertobat, kita lakukan dengan segenap hati supaya saya dan saudara mengalami kasih Tuhan. Seperti Sakius mengalami kasih Tuhan, dia dan seisi rumahnya selamat. Tuhan memberkati. Mari saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam ini. Ajar kami untuk bertobat sungguh-sungguh di hadapan-Mu, karena kami tahu iman tanpa perbuatan adalah mati. Berapa banyak dan berapa sering kami sudah menyakiti saudara kami, dan berarti kami telah menyakiti hati Engkau. Ampuni kami. Malam hari ini kami mau datang kepada Engkau dengan segenap hati. Sakius melakukan hal yang luar biasa. Karena dia pendek, dengan segala keterbatasannya dia tidak menyerah, tapi dia berlari, dia memanjat sebuah pohon ara, dan dia melihat kepada Engkau. Dan saat itu Engkau melihat ke atas, menyuruh dia turun, dan dia pun turun, dia taat. Kiranya iman seperti ini Tuhan, yang Engkau mau untuk kami boleh ada di dalam hidup kami. Sakius mau berbayar harga. Bukan hal yang mudah bertobat, dia orang yang kaya, tapi dia merelakan setengah dari hartanya, dibagikan kepada orang miskin. Bahkan dia berkata akan mengganti 4 kali lipat untuk orang-orang yang sudah dibuatnya susah. Biarkan kiranya ini ada di dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas kami tim PDA juga yang streaming sore yang indah ini. Kuasa-Mu bekerja, terpujilah nama-Mu di dalam Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Kalau kita bertobat, kita mau sungguh-sungguh. Karena Tuhan datang untuk mencari orang yang terhilang. Orang yang berdosa, orang yang terhilang. Dan kitalah itu, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Nanti di season kedua kita akan belajar tentang teladan iman, di mana saudara kita akan menyampaikan tentang apa yang dikatakan Rasul Yakobus dan Bapa Abraham di dalam firman yang di season kedua nanti. Kiranya kasih kuasa Tuhan menyertai saya dan saudara, memampukan kita. Mari kita angkat satu pujian. Ada kasih sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. tiada lagi. Haleluya, Tuhan memberkati saya dan saudara.